Ya, sekali lagi kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah kehadiran Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia beserta jajaran undangan VIP. Selamat sore dan selamat datang kami ucapkan di Destin Hotel Legian Bali dalam acara TB Summit 2021 yang diselenggarakan pada tanggal 20 hingga 23 Oktober 2021. Ya Tuhan kami, pertemuan ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami semua. Sehingga di dalam pertemuan ini kami dapat menjalin hubungan kerjasama yang baik. Tujuan kegiatan pelaksanaan ini adalah memperkuat komitmen semua pihak untuk berperan dalam upaya pencegahan dan pemulihan TBC, kemudian menempatkan TBC sebagai isu utama semua sektor di setiap tingkatan. Izinkan saya mewakili Bapak Gubernur menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya dalam penyelenggaraan TB Summit dalam rangka peringatan Hari Tuberkulosis Dunia. Telah terpilih 3 Dinas Kesehatan Kabupaten Kota terbaik. Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, Dinas Kesehatan Kota Bandung, Jawa Barat, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota terbaik 1 diraih oleh Dinas Kesehatan Kota Tegal. Awalnya sih ngerasa kasihan ya sama pasien TB, terus ngelihat perjuangan Bunda juga yang screening pasien dari rumah ke rumah, pendampingan obat, itu kan gak mudah ya buat nemuin pasien. Telah terpilih juga 3 kader kesehatan terbaik, diraih oleh Foni Sinti Sinaunu Baitanu dari Puskesmas Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Kader kesehatan terbaik berikutnya diraih oleh Insia Desiani dari Puskesmas Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur. Dan kader kesehatan terbaik selanjutnya adalah Fitri Novidewi dari Puskesmas Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah kepada 3 kader terbaik dan juga 3 Dinas Kabupaten Kota terbaik. Untuk kasus tuberkulosis di Indonesia dengan 845.000 kasus TB di Indonesia. Dulu kita peringkat kedua, kemudian kita sekarang menjadi peringkat ketiga karena kasus di Cina meningkat dengan jumlah populasi penduduk yang tinggi. Tetapi bukan berarti kita lalu berbangga dengan menurunkan peringkat ini, bukan karena capaian kita tinggi, tapi kasus di negara lain meningkat. TB Summit 2021 akan dibuka secara simbolis ditandai dengan pemukulan gong sebanyak 3 kali. Karena ke-1, saya tahu betul presidennya komit banget
untuk pemberantasan tuberkulosis. 1 juta kematian pasien TB di Indonesia selama 10 tahun terakhir. Dibandingkan hari ini belum ada 150.000 COVID, TBC lebih banyak tingkat kematiannya. Bahwa partisipasi dari bawah ini yang penting. Dari urutan pemerintahan aja, ini sangat ditentukan oleh partisipasi. Bukan hanya pusat, tetapi provinsi, kabupaten, kota, dan itu yang sangat mendasar. Announced that for the first time in over a decade, there was an increase in tuberculosis. That tuberculosis is the world's second top infectious killer after COVID-19, bringing close to 4,100 cases. Tetapi kita semua berkomitmen bahwa TB ini menjadi masalah nasional. Bisa dikeluarkan oleh Bapak Presiden keputusan untuk melaksanakan eliminasi TB di Indonesia pada tahun 2030. Tapi target Bapak Presiden pada RPJMN, kita harus mencapai angka 165 per 100.000 penduduk. Kalau kita di COVID ada tracing, di TB seharusnya juga ada tracing. Kita bisa tadi membuat skenario COVID yang kita jalankan selama ini menjadi model tracing yang dilakukan oleh pasien TBC. TBC urusan bersama, dan ini dibuktikan pada TB Summit pagi ini, dan Puskesmas dirancang untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Penurunan angka kejadian menjadi 65 dari per 100.000. Selamat pagi Pak Monty. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Oke, Pak Monty mewakili anggota pengarah tim percepatan penanggulangan TBC. Bahwa koordinasi tim pengarah harus meyakinkan betul bahwa di setiap kementerian dan lembaga itu sumber dayanya harus disediakan, benar-benar bisa tereksekusi, kemudian dilaporkan, kemudian bisa dievaluasi apa-apa yang segera kita tangani bersama, selesaikan. Ini proses bisnisnya apa, setiap strategi, proses bisnisnya apa, kegiatannya apa, keluarannya apa, penanggung jawabnya siapa, dan kementerian pendukungnya apa. Jadi tolak ukur masing-masing kementerian sebenarnya sangat jelas kerjanya apa begitu ya, pembagian. Baik, Bapak Ibu sekalian, Perpres ini yang penting eksekusinya. Oleh karena itu satu, bagi teman-teman para bupati, para kadinkas, lakukan identifikasi besaran masalah terakhir saat ini, secepatnya. Di sesi talk show edisi kali ini, semoga ini menjadi pesan positif. Begini Bapak Ibu sekalian, yang penting sebetulnya begini, para mitra harus tahu persis apa yang harus dilakukan dan targetnya berapa. Maka situasi TBC di Indonesia ini harus diterjemahkan di setiap kabupaten kota. Maaf nih, mitra kan harus diberitahu targetnya. Karena banyak permintaan dan kita mau akselerasi vaksin, kemudian kami kemana ya mintanya? Dinas-dinas itu juga saya sarankan langsung berkoordinasi sama dinas kesehatan. Makanya penyakitnya Pak Koh, jadi mekokohan. Itu sekitar cocokologi. Sebenarnya untuk anggaran desa-desa itu sebagai proporsi untuk kegiatan-kegiatan yang mengarah ke pengendalian TBC-nya. Kira-kira strategi apa yang bisa kita lakukan untuk pemenuhan akses rumah sehat bagi pasien TB? Sangat tepat sekali kalau center untuk eliminasi TB itu banyak difokuskan di tingkat desa. Saya juara 1 stand up comedy Indonesia season 7 Kompas TV. Karena maklum lah, akhir tahun jadwal manggung lagi banyak di cancel Bu. Kita lakukan pelatihan pada kader-kadernya, kita lakukan on the job training pada waktu posyandu, kemudian kita supervisi. Pandemi COVID-19 dengan PPKM membatasi seluruh gerak kegiatan program TBC, terutama investigasi kontak. Saat itu kami memerlukan terobosan dalam pelaksanaan investigasi kontak. Kami meminta teman-teman YKI untuk membuatkan kami aplikasi untuk investigasi kontak. Kami langsung menamainya dengan Asmara TBC, aplikasi screening mandiri TBC berbasis masyarakat. Kami lakukan memang masih sangat sulit di era pandemi ini. Jadi di aplikasi Asmara TBC ini, begitu mereka isi screening, langsung muncul. Anda misalkan Tristi terduga TBC.
Jadi teman-teman kader tidak hanya kita minta tenaganya sukarelawan, tetapi teman-teman kader di sini juga bisa mendapatkan income yang untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Seperti itu, Dok. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Sekali lagi mari kita berikan aplaus yang sangat meriah untuk para panelis di sesi akhir pada hari ini. Kita langsung saja. Bapak Ibu, host TBC. Dr. Setiawan Jati Laksono. Obat TB sudah ada sejak lama, diagnostik TB juga sudah ada sejak lama, tetapi belum terkendali sampai hari ini karena banyak isu-isu yang di luar kesehatan yang menjadi kendala. Bahwa kita sudah punya perencanaan ya, angka yang tidak terlaporkan itu, jadi ini harus kita cari juga, kita catat supaya kita tidak misleading, tidak salah ya. Kalau memang nanti turun, ya memang betul-betul turun, bukan karena laporannya yang menurun, ya tapi memang orang yang sakit TB yang menurun. Pemanfaatan layanan pencegahan dan pengobatan TBC yang bermutu upaya promosi kesehatan kepada masyarakat dilakukan melalui penyebarluasan informasi yang benar. Apakah memungkinkan adanya kesempatan untuk bekerja sama dengan komunitas? Terlalu jauh dan juga pusat akan sedikit kewalahannya dengan 514 kabupaten kota. Diusulkan mungkin ide-idenya akan lebih menarik daripada ide yang sudah ditetapkan gitu. Dalam diseminasi berbagai hal termasuk dalam konteks penanggulangan TB, juga bekerja sama dengan para influencer. Komunitas kita anggap bagian dari influencer itu. Banyak pasien yang akhirnya tidak mengikuti pengobatan secara standar, lebih memilih pengobatan-pengobatan lainnya. Penyebaran informasi atau edukasi mengenai tuberkulosis melalui aplikasi TikTok atau Instagram. Juga melakukan pembatasan jaga jarak antara petugas dengan penghuni di dalam. Lalu bagaimana kita mendeteksi resistensi terhadap antibiotika, bagaimana kemudian kita mendapatkan vaksin yang selain BCG kemudian dapat digunakan oleh kaum remaja dan dewasa. Yang pertama ini terkait dengan penciptaan infrastruktur ya, dan iklim yang menguntungkan bagi riset dan inovasi untuk eliminasi TBC. Teman-teman masih kesulitan terkait bagaimana poli, Bu. Baik itu di klinik, rutan lapas, ataupun yang ada di rumah sakit Pengayoman, Bu. Itu pertama. Kedua, kami akan sampaikan kami memiliki berbagai panti di Direktorat Jenderal Rehabilitasi. Bahkan hitungannya 8 dari 10 orang di Indonesia sekarang mau untuk rutin mencuci tangan 8-10 kali sehari. Jadi banyak hal positif yang kita bisa ambil dari gaya hidup yang berubah di masa pandemi ini, tapi juga banyak bermanfaat untuk penyakit lain, tidak hanya untuk COVID-19. Pada di rumah, ya, rajin olahraga, rajin berjemur, ini dampak positif dari pandemi nih. Lalu mereka tuh jarang sakit-sakit yang ringan. Zaman dulu tuh kayaknya dikit-dikit sakit tenggorokan, kena pilek, kena flu, padahal itu juga bisa menular kalau kita juga terlalu dekat dengan orang lain. Di mana kampanye-kampanye berupa edukasi kesehatan, terutama tentu lebih mudah diterima oleh kaum muda. Dr. Raisa, Dr. Nadia juga itu mungkin bisa dari saya masukan gitu terkait karena selama ini kita semua tahu prevalensi anak muda untuk kena TBC itu tinggi karena ini bukan barang yang maksud TBC itu bukan hal yang seksi enough gitu kan kayak HIV atau yang lain. It's been a while but I'm back on top. To the world is mine, I don't plan to stop. It's time to let the curtain rise. We're gonna shake the room, we're gonna hold the night. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready for the knockdown, drag out, stand up, get loud? This is how we get down. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Ladies and gentlemen. Dan ada masalah yang terkait dengan dana yang masih kecil tadi ini jadi masalah yang akan menjadi semakin besar bagi upaya untuk eliminasi TBC di Indonesia. Untuk strategi 2
di mana peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada pasien. Tidak semua FKTP termasuk swasta berjejaring dengan puskesmas. Tidak semua FKRTL termasuk swasta berjejaring dengan Dinkes. Kemudian untuk identifikasi masalah atau tantangan yang dihadapi, yang pertama itu adalah diagnosis TBC yang belum cepat, murah, dan akurat. Kewaspadaan kita menghadapi pandemi COVID-19. Kalau untuk TBC Summit ini adalah untuk kita mencapai eliminasi tuberkulosis di tahun 2030.